Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Ya, rencana hari ini saya mau berdiskusi sama Media Channel, namun sayang beliau belum ada kabar ya. Memang saya terlambat. Tadi cuman menghubungi dia bagaimana? Kalau dia menghubungi saya kan gampang, sudah ada nomor WA saya. Nomor WA dia saya belum punya. Ini sebuah kendala ya kawan-kawannya. Tapi tak masalah, nanti dia muncul sendiri tuh. Kalau memang dia ingin berdebat dan berdiskusi. Nah, kawan-kawan, saya lagi agak jengkel ya. Kenapa jengkel? Ya karena YouTube nggak ngerti saya. Ternyata banyak kali orang mereport ya, melaporkan video saya. Ada sudah 3 kali ya. Kalau saya hapus nggak saya hapus Malang. Nah ini bisa kalian lihat ya, saya share screen dulu. Nah ini jengkel juga aku nih. Ya, nah ini yang hari ini yang atas ya. Yang bawah ini lihat kawan. Ini yang tadi malam dengan si Farhan, dolarnya kuning. Lihat ini yang saya tidak berdebat, dolarnya hijau. Yang saya pakai Batman 2 karena isi kontennya itu agak seru-seruan, dolarnya kuning, dan 3 lah kuning ini ya. Saya nggak ngerti lagi. Terus berapa lah nanti apanya dia, suka-suka dia lah. Sebenarnya saya ingin membarbar mereka ya. Membarbar itu kalau orang Batak bilang, misalnya gunung di apalah dikikis ya. Nah ini naiklah hari Minggu kemarin 23.000 yang nonton. Sebelumnya 18, 19 ya gitu kan. Ya gara-gara itu tadi kawan, banyakan kuning-kuning ya. Jadi agak-agak saya heran lihatnya. Nah, jadi mohon kalian pengertian dari kalian semua. Maksud saya begini loh. Kalau saya nanti kembali lagi bicara Bible itu, karena saya ingin menyelamatkan apa yang namanya jujur saja pendapatan. Kenapa pendapatan yang saya pikirkan? Karena apa namanya itu saya hidupkan memang dari situ, lagi nggak ada kerjaan lainnya. Ya listrik, telepon, semuanya kan harus kita bayar. Nah, kalau saya berdebat, yang melawan debat saya pun sudah tak ada lagi. Semua udah pada minggir. Si Dondi setan itu gayanya aja yang banyak, stylenya aja yang banyak ya. Kalau ilmunya nol besar juga. Ya, jadi siapa lagi mau saya ajak debat? Kalian selalu berharap ya maunya lawan debat sang debaters ini orang yang cerdas. Yang cerdas tuh nggak ada. Kan mereka bilang kalau dari agama mereka menjadi Kristen kan goblok. Artinya gobloknya dari sono. Dan dari Kristen masuk agama mereka bilangnya cerdas. Ya orang cerdas itu ya orang Kristen. Jadi mereka sendiri yang mengaku ya. Jadi saya harus bagaimana? Atau kalau kalian punya jagoan gitu ya. Oh ini cocok ini kuaja untuk berdebat sama sang debaters. Ya udah ajukan saja biar saya debat dengan beliau. Si Zuma pun sudah nggak berani lagi ya. Karena dia sebelum terakhir itu udah saya bal-bali juga ya. Dan si Farhan akhirnya angkat bendera putih dan dia mulai menetapkan diri untuk tidak menjadi pendebat lagi, tetapi menjadi monolog. Kata dia, kasihan juga aku lihat dia. Habis dia sih sok-sok merasa hebat bahwa logika dia yang paling main ya. Nah, kawan-kawan, coba kalian perhatikan debat tadi malam. Siapa yang nonton, kalau belum nonton ditonton lagi ya. Karena itu kalau kalian lihat bagaimana seorang sang debaters mengelola sesuatu itu menjadi hal yang menarik. Ya, coba kalian lihat debat pertama. Kita kan saling mempromosikan kitab suci masing-masing. Ya sudah, saya bicara Bible. Tetapi begitu dia mulai membahas, dia merasa tersinggung kawan. Aneh kan? Inilah letak kunci kenapa dikatakan di dalam Al-Quran, kau jangan berdebat dengan ahli kitab, tapi bertanyalah. Karena ahli kitab itu memiliki kitab pertama. Dan kitab pertama itu banyak membuat batasan untuk manusia-manusia setelahnya.
Jadi kalau banyak orang merasa itu kan salah mereka sendiri, rugi mereka sendiri. Harusnya mereka nggak merasa. Kalian kira aku nggak tahu sejarah misalnya Zainab, Zaid, atau siapa-siapalah. Tahu aku kawan. Ya. Tetapi ada masanya, kan sudah saya bilang, saya tidak akan menerjemahkan, saya tidak akan menafsir, dan saya tidak akan membantah. Maka strategi yang saya lakukan adalah saya tahu orang ini emosi tinggi. Ya. Ada istilah kalau Tuhan kami kau sentuh itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi kalau Nabi kami kau sentuh urusanmu dengan kami. Kan begitu. Dia orang ini gampang emosi kawan. Kalau orang Kristen kelebihannya nggak gampang emosi. Ya. Nah, ketika saya menguraikan bahwa di dalam Bible itu manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka Tuhan menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Ya. Ternyata saya bilang Tuhan tidak menginginkan kami itu hidup seperti dalam kandang babi, kandang ayam, kandang anjing. Dan kehidupan kami tidak seperti anjing sana sini kawin-kawin gitu ya, tidak. Ya. Dia merasa, padahal saya tidak ada bilang apa-apa dan saya sebutkan contoh Abraham, contoh Daud, contoh Salomo. Tapi itulah kawan yang saya katakan, karena hidup mulia tidak dipegang. Andai kata kayak Yesus, orang menyinggung-nyinggung Yesus di hadapan saya slow. Yesus hidup mulia, Pilatus sudah mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan dalam orang ini. Itu bedanya. Kalau aku slow aku kawan. Tetapi kalau mereka, karena hidup mulia itu hanya angan-angan ya, jadi mereka langsung kontak. Setiap ada begitu kontak, setiap ada begitu kontak ya. Tersiksa batinnya kawan. Tapi apa boleh buat? Memang saya harus menyiksa batin mereka. Dan namanya juga berdebat. Kecuali kami Martonggo Raja ya. Martonggo Raja itu kan ada namanya deal. Sedia ulus katanya kan. Atau sedia on, isi on, iya gitu-gitu ya. Martonggo Raja itu arti bahasa Indonesianya apa ya? Diskusi lah ya. Nah, kawan-kawan, kalian lihat, saya katakan saya belum bertanya tentang agamamu. Sengaja saya garis bawahi itu kawan. Kenapa sengaja saya garis bawahi? Agar dia tahu bahwa saya belum masuk ke tataran agama dia, tetapi dia sudah kelencet-kelencet ya. Dia sudah kepanasan kawan. Mau ngapapun dia nggak bisa karena saya bilang saya belum masuk ke agamamu. Tetapi gobloknya si Farhan ditabraknya jalur itu kawan. Ya. Ditabraknya jalur itu seolah-olah menggiring bahwa saya sudah bicara tentang agamanya. Kan goblok. Saya sudah kasih garis bawah, garis merah. Kayak kata dia tulisan merah, tulisan hijau. Saya kasih garis merah, kasih garis bawah, di bold lagi. Saya belum bertanya tentang agamamu. Ya kan? Tapi itulah dia langsung ditabraknya plang itu. Ya, saya berhasil. Begitu ditabraknya plang itu, saya senyum-senyum aja. Bentar ya. Nah, begitu ditabraknya plang itu, saya senyum-senyum aja. Oh, sudah kena kau. Udah masuk barang tuh, kan gitu kan? Ya. Saya slow. Intinya kalau kau emosi, kau tidak akan bisa kontrol apapun. Maka kau bicara pun ngelantur-ngelantur, kayak orang mabuk. Ngalor ngidul, kesannya hebat padahal nol. Tak ada isi, kosong, melompong. Ya. Jadi saya slow kawan. Ya. Dia mulai bicara, ya bicara aja kau pulang. Dia giring-giring, akhirnya saya bilang, perlu kau perhatikan, saya belum menyinggung agamamu, belum bertanya kepada agamamu. Dan itu saya ungkapkan dari Bible. Kan demikian. Maka dia berusaha lagi untuk memojokkan aku. Kan sifat orang ini licik kawan. Sifat orang ini jahat. Ya kan? Keinginan mereka ketika kita diskusi, maunya kita dapat celaka. Maka dikait-kaitkannya dengan Soekarno. Dia kira saya goblok. Saya tidak ada menyentuh nama Soekarno, tetapi saya menyentuh kehidupan di dalam Bible. Kan sudah saya sebutkan nama-namanya, saya bilang. Keinginan dia, kalau saya terpancing emosi, saya emosi. Oh iya, begini-gini. Habislah saya kan. Nanti penggemar Soekarno atau pengagumnya kan marah kepada saya. Saya tidak menyentuh itu, saya bilang. Saya hanya bicara dalam Bible dan Bible mengatakan demikian. Mati kutu dia kawan. Gak bisa apa-apa kawan. Stres dia. Mau dicobanya tembus dari sini gak tembus.
Dicoba tembus dari sini nggak tembus, ya. Bahkan dia sampai mengeluarkan perkataan apa? Tidak satu pun pertanyaan saya yang dijawab. Itu kan menurut kau. Aku bilang kan, begitulah teknik-teknik mereka, ya. Apalagi ini putar-putar, ya. Itulah kawan yang terjadi. Nah, kemudian kawan, kita beranjak ke babak berikutnya. Oke, sekarang saya bertanya tentang agamamu. Kan saya sudah lihat waktu, kawan. Kami berjanji perdebatan itu sebenarnya 1,5 jam. Jadi ketika saya bawa dia 1 jam, dia bertanya terus kepada saya menjelaskan dari Bible, tapi itu hebatnya Bible. Dia kayak seorang striker handal. Diserang dia, tapi dia bisa langsung menyerang balik, ya kan? Tanpa menyebutkan agama dia, tanpa menyebutkan nabi dia, tanpa menyebutkan apa-apa tentang dia. Saya nggak ada nyentuh 1 jam, kawan. Saya bilang di dalam Bible itu, ya kan? Ada orang yang lahir baik, ketika dia diangkat menjadi nabi, jahanam. Bejat, brengsek, kan saya bilang. Loh, dia mengatakan itu nabi saya. Oh tidak. Daud itu kan begitu. Raja Daud kan jadi brengsek di akhir hidupnya. Ya kan? Dia pertama dielukan Tuhan melawan si Goliat. Betapa hebatnya. Tetapi di akhir hidupnya, di akhir ritualnya, dia banyak gundik. Dia mengambil si Bersheba. Baru si Salomo, saya bilang kan. Gak bisa berkutik dia, kawan. Keinginan dia saja, oh iya saya emosi gitu. Enggak, dia tidak bisa masuk. Jadi pancingan-pancingan dia nggak mempan, kawan. Karena saya sudah tahu pola pikir orang ini. Ingat, kalau kalian belum terbiasa berdebat, jangan berdebat sama orang-orang seperti si Farhan, Zulkifli, dan yang lain-lain, Rifa, Dini, dan lain-lain. Kenapa? Karena otak mereka, kalau mereka sudah kepepet ingin menjebak kalian supaya kalian ngomong sesuatu hal, dan itu dijadikan sebuah monumen. Kan demikian, ya kan? Saya sudah tahu jalan pikiran orang dari dulu. Masa saya salah bicara Alkitab saya bilang, di Alkitab memang begitu. Ada orang yang lahir baik, setelah dia dewasa jadi bejat setelah jadi nabi. Daud itu nabi loh ya, di Perjanjian Baru dia bilang Daud raja dan nabi ya. Jangan kalian kira enggak. Ya. Nah, sementara dia bicara misalnya tentang si Lut, saya slow. Lut itu kan pergi ke satu daerah dan di daerah itu tak ada orang lain, jadi dia dengan anaknya, ya wajar dong anaknya. Dan saya bilang Tuhan kan marah, sehingga keturunannya kan dikutuk Tuhan, ya kan? Tapi dia itu nggak tahu. Nah, yang paling hebat kawan apa? Ketika dia masuk perangkap Batman, saya sudah tahu orang ini kan andalannya kalau kita bisa menjawab merah, hijau, kuning itu kan dari dulu, ya kan? Dari saya berdebat dengan Muku Ginta Live, diambilnya buku itu. Ini ditulis kalau warna merah itu ucapan Yesus langsung, itu hanya 20%. Sisanya 80% tambahan orang katanya kan. Oke. Coba buktikan yang kau kasih ayat itu adalah ucapan Yesus langsung. Matius 19 itu. Saya bilang ini ucapan Yesus langsung. Buktikan merah apa hitam. Saya nggak mau membuktikan dulu, kawan. Sampai dia ngotot di situ, merasa dia menang, kan dia merasa menang kan? Biarkan saja dulu, saya bilang, biarkan masuk. Waktu saya lihat masih banyak, dan saya bilang ya kita perpanjang saja. Udah, begitu dia sudah masuk. Nah, sekarang kau yang mendalilkan, kau yang membuktikan. Kan itu keinginan saya, dia yang buktikan sendiri, kawan. Tolong buka, AMC buka. AMC pun sok-sok tahu. Oh ya ini kan ya. Oh ya ini merah kayak gini loh Bang Rudi kan ya. Oke, bukakan ayat itu. Dibuka merah semua, kawan. Jadi bagaimana saya bilang, malu dia, kawan. Andai kata dia tampak wajah, kenapa orang itu tidak berani tampak wajah? Yang pertama, kawan. Mereka itu sering dikontak kawan-kawannya. Baik melalui WA, melalui chat, melalui apa. Yang kedua, mereka kan mencari googling. Lihatlah. Ya kan? Kenapa saya jebak dia jebakan Batman itu? Dia kan ngasih ulasan liputan namanya 15 negara yang wanitanya lebih banyak. Dia bilang di situ ada prostitusi. Udah saya baca nggak ada prostitusi. Dia bilang Skandinavia. Yang saya baca nggak ada Skandinavia. Tibet lah, inilah segala macam. Jadi yang apa yang dibilang kawannya dipikirkan? Tunggu kau, jebak kau ulang. Masuklah dia kan. Begitu dia tidak bisa menjawab lagi kan. Katanya. Kalau buka camp kayak gini kawan. Percayalah kawan. Kayak mana kalian lihat jepurut, kayak gitulah dia. Jepurut itu oke lah, saya persingkatnya. Kayak jeruk purut itu, keriting-keriting mukanya kayak gitulah itu, kawan. Malunya tidak ketolong. Yang membuat malu kan dia sendiri, bukan saya, kawan. Ngototan orang ini nggak jelas.
Baru yang kedua. Setelah saya bertanya tentang agamanya, dia mulai membaca Zainab katanya. Tahu kalian apa ku jawab? Saya nggak kenal tuh Zainab. Saya nggak pernah menyinggung Zainab. Dia hebat kawan. Dipancingnya aku mengatakan iya Zainab. Kan demikian. Yang istri anak angkat kan begitu kan. Kalau sempat itu terucap aku, berarti yang pertama kau bilang tadi Zainab kan itu mau dibilangnya. Saya bilang saya nggak tahu Zainab itu siapa. Tolong kau bukakan hadis ya, saya minta dia buka kawan. Bukan saya. Itu enaknya berdebat ini kawan. Kan orang Kristen gampang. Tolong buka ayatnya, buka. Ditanyanya, buka lagi ayat lain. Saya buka ayat lain. Kalau mereka kawan, setengah mati. Ini harus disembunyikan dulu nih. Jangan sampai mereka bertanya Al-Quran terlalu banyak. Maka mereka mau ke hadis. Silakan saya bilang. Kalau dia buka hadis, berarti saya punya kesempatan untuk membahas hadis itu. Dan saya berkesempatan, makanya saya bilang kita uji nanti saya apa tidak sayanya. Dan kita berlaga hadis. Saya sudah banyak hadis-hadisnya. Kisah riwayat-riwayat itu tinggal dibilang, oh ini loh. Nah, maka dia mulai bilang, oh itu contoh dilarikannya. Contoh tentang politik katanya. Oke, sudah. Maka pertanyaan saya pertama kalian tahu kan? Coba tunjukkan ayatnya dari Al-Quran. Apa dasar Nabi Muhammad berpoligami? Ditunjukkannya lah An-Nisa 3 itu kawan. Itulah orang goblok segoblok-gobloknya. Dia tidak pernah baca Al-Ahzab itu 51, 52 sampai 55 itu kan. Kenapa dia nggak mau nyebutkan itu kawan? Padahal itulah dasar poligaminya untuk Nabi. Oh kita buka dulu kalau kalian nggak percaya kawan. Aduh, aku udah makan asam garam lah sama orang ini. Orang ini kan kelemahan mereka ini sederhana kawannya, merasa hebat. Sok hebat, sok paham. Saya tahu bahasa Ibrani, bahasa dia. Belum kalian lihat aku coba orang belajar bahasa Ibrani. Nanti tunggu. Si Nandar mau debat sama aku. Sampai sekarang nggak berani menunjukkan wajahnya ya. Nah ini. Tunjukkan lu sama kalian ya. Ini kawan. Al-Ahzab. Tunggu tuh. Wah, sedekah katanya nanti saja. Bah, kok jadi Tokopedia ya? Bah. Betul. Nah ini ya. Surah Al-Jin. Oh ini. 30 Al-Ahzab. Nah ini 33. Kubukakan mulai ayat 51 ya. Biar tahu kalian kawannya. Saya menunggu ini dibuat aja, tapi dia pintar juga karena persoalan kita kan mengenai akhlak. 51 ya ini. Nampak di layar ya. Oh belum saya share screen. Pede kali kawan. Ya. 51. Engkau boleh menangguhkan. Buka kurung menggauli. Menggauli ini bukan bergaul ya. Tapi ya menggaulilah. Kalimatnya nggak enak untuk diungkap-ungkapkannya. Siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu? Ya wajar, namanya istri sendiri kok. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Bayangkan kawan. Yang dikehendaki bisa digauli. Tahu maksudnya? Ya siapa saja yang dikehendaki. Yang paling berbahaya apa? Asal perempuan bisa. Ya, tunggu kita lihat nanti tafsirnya. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Ya. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat. Maksudnya yang disisihkan itu apa ya? Mungkin apakah diceraikan apa saya nggak tahu ya. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tidak merasa sedih. Dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Ya. Dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Kita lanjutkan lagi ya. Tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu. Nah ini ayatnya sebenarnya kawan. Bukan An-Nisa itu. Dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Ya kan? Meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ingat kalian arti ayat ini? Coba kita lihat tafsirnya apa. Ya. Ketika ayat ini turun, Nabi mempunyai 9 istri, 9. Yaitu Aisyah, Hasfa, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, Saudah,
Safiyah dan Juwairiyah, Allah memberi Nabi kekhususan hukum. Nah ini kan dalam hal relasi istri-istri, tetapi dia juga memberi batasan. Dalam pernikahan Nabi, tidak halal bagimu wahai Muhammad menikahi perempuan-perempuan setelah itu. Artinya boleh lagi, kan ini ada 9 ya, dinikahi lagi yang lain bisa, yakni selain yang sudah hidup bersamamu saat ayat ini turun, dan tidak boleh pula bagimu menceraikan lalu mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Meskipun kecantikan, pertanyaannya apakah Nabi Muhammad ada menceraikan istrinya? Nanti ada ayat menjelaskan perceraian itu ya enggak. Siapa yang diceraikan Nabi tidak boleh dinikahi siapapun, kecuali perempuan hamba saya yang engkau miliki dan Allah Maha mengawasi. Jadi kawan, ini udah di kepala saya ini kawan. Dan kalau dia sampai membuka al-azab ini, hajab dia kawan. Ya. Kenapa hajab? Baca lagi ayat 53. Ya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu masuk ke rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa mengganggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasul, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh hal yang demikian sangat besar dosanya. Ini kan, jadi selama-lamanya istri Nabi itu tidak boleh dinikahi sekalipun telah menjadi janda ya. Nah ini kawan, jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembuhkan, maka sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman dan hamba saya mereka miliki. Dan bertakwalah kamu istri-istri Nabi kepada Allah. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu ya. Itu dibuat batasan istri Nabi pada siapa saja bisa bertemu, maksudnya laki-laki ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dan penuh penghormatan kepadanya. Nah, kalian bacalah nanti ya. Apakah Nabi pernah menceraikan istri? Dibuat situ kan tidak boleh diceraikan ya. Jadi karena nggak boleh cerai, maka boleh menikahi siapa saja dan berapapun jumlahnya, bebasnya unlimited. Nah, kawan-kawan, andai dia membuka ini kawan, hajab dia buat. Hajabnya bagaimana? Nah ini. Saya tidak menerjemahkan tadi, kalian lihat kayak tidak tafsirkan. Apa yang ada itu aja saya bacakan. Maka saya akan bertanya, An-Nisa 4 itu yang dia buat pertama kali itu, ayat 3. Nah ini. Lantas ini diturunkan, ingat ya pertanyaannya bukan saya bilang, wah ini enggak. Diturunkan sebelum Nabi memiliki istri banyak atau setelah Nabi beristri banyak? Itu pertanyaan berikutnya kawan. Ya. Maksudnya lebih dari 4. Maka mereka nanti akan menjawab. Wah itu turun misalnya, jawaban pertama setelah Nabi beristri lebih dari 4. Artinya Tuhan nggak suka. Maka dibuat Tuhan batasan. Awalnya kan tidak dibatasi. Kemudian dibuat batasan. Kan demikian. Kalau katanya sebelum, lah kenapa melanggar? Kan itu kawan. Jadi kayak makan buah si malakama buat orang ini. Ya. Mereka sudah tahu ke arah situ kawan. Karena mereka tahu betapa sang debaters ini pintar mengumpan, kan ibarat bermain bola. Ibarat kita main catur, kita umpan aja menteri. Tetapi untuk mematikan raja, langkah raja, kan gitu. Itulah sebabnya sampai sekarang mereka tidak mau berdebat sama saya kawan. Kalau saya slow, saya lihat jam. Biarkan dulu dia pos-pos bertanya. Wow. Saya menjelaskan. Ya, oke, sudah saya bisa bertanya ya. Sekarang mulai saya bertanya. Kira-kira dasar poligami Nabi Muhammad itu dari surah Al-Quran, surah berapa? Tolong jelaskan. Singkat. Tidak ada ku jelaskan panjang lebar ke Amerika dulu, baru ke Belanda, habis dari Belanda baru ke Tangerang. Ujung-ujungnya balik ke Duri. Ya, bagus saya dari tempat saya ini mutar Ang Tua langsung balik lagi ke sini. Kan gitu kawan.
Kalau dia kan, oh lari dulu biar kelihatan hebat. Lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, ke sini. Saya nggak mau seperti itu. Kenapa saya tidak mau seperti itu? Karena memang saya sudah hebat. Kali itu. Ngapain saya harus tunjukkan kayak saya seperti hebat, seolah-olah menguasai berbagai bahan? Tidak. Yang saya lakukan adalah bertanya slow. Ya, kalau menurutmu ini kan gampang jawabannya kan? Maka oh ini kasih link di chat. Oke, sebentar ya. Saya kasih link di chat apanya ini ya, YouTube-nya dulu ya. Wah, ini gimana nih? Nah, ini udah ya. Jadi gitu kawan. Saya biarin aja dia mau bilang apa silakan. Dan saya umpan sengaja. Ya. Begitu dia bilang ini, hajar. Begitu dia bilang hajar dengan ayat ini, hajar dengan ayat ini. Saya tidak pernah mengatakan kitab suci mu kontradiksi, tidak pernah saya bilang. Sampai dia sendiri yang mengakui nanti, wah itu maksudnya begini, waktu masih lucu orang ini kawan. Kalau Bible digalinya terus ini kontradiksi. Contohnya Graham Walaf, Bible kesekian, ke 100, udah 100-an ya. Saya selalu nggak perlu saya uraikan ini kontradiksi kayak tadi kalian lihat kontradiksi sendiri kan. Tak ada saya bilang ini kontradiksi ini dah. Silakan. Nanti dia sendiri terbentur dengan ayat lawan ayat. Loh, kok begini ya? Ah, begitu kawan-kawannya. Itulah yang saya peragakan kemarin. Saya sengaja umpan. Saya biarkan, saya nggak ambil pusing. Oke kawan-kawan, daripada nanti saya banyak bicara lagi, lebih bagus saya ajak kalian diskusi. Tetapi mohon dijaga lisannya. Belajar kalian untuk menjaga lisan. Kalau ada ayatnya, tampilkan. Kalau ada hadisnya, tampilkan. Ingat, jangan menafsir. Bacakan saja. Oke ya. Ingin tahu, silakan ingin tahu. Mikrofonnya dihidupkan. Halo. Iya, Bang. Selamat malam kedengaran ya. Kedengaran. Masuk. Silakan. Oke, siap. Wah, makasih banyak nih, Bang. Masuk pertama. Ya, tadi malam memang mantap sekali ya untuk menurut saya sih bukan debat tapi pengetahuan yang disampaikan sih, sehingga banyak pembelajaran yang didapat oleh kita sebagai penonton ya atau yang menyaksikan. Dan memang hal-hal seperti begini yang perlu kita terus ya ikuti, terus mendalami lagi. Dan yang pasti bahwa semalam memang Bang, menurut saya sih ya memang cocok lah kata si Farhan ya. Memang dia harus gantung sarung tinjunya lah. Karena selama ini analogi dan hal-hal yang sering dia sampaikan tuh sedikit kadang tidak masuk di akal ya. Mungkin Farhan ini yang ini ya, Tuhan kipas itu Pak ya. Bang ya? Iya, betul. Upil gitu ya, upil ya. Kipas. Kipas upil lagi kalau nggak salah ya, pernah saya dengar itu ya. Iya. Oh iya. Iya, memang dia harusnya sudah gantung sarung tinju karena analoginya memang sudah tidak masuk di akal ya. Kita bahas tentang kitab suci, analoginya lari ke hal yang menurut saya tidak bisa dikomparasi dengan kitab suci ya. Begitu contoh misalkan katakanlah dia sampaikan bahwa di negara ini melakukan aborsi dan bla bla bla. Loh kan ajaran kitab suci kan melarang tuh Bang. Gimana sih? Itu loh, bagaimana cara komparasi itu ke kitab suci masing-masing? Harusnya seperti gitu loh membuktikannya. Tapi aneh gitu. Menurut saya harusnya sebagai seorang yang terdidik ya seperti Farhan ya. Ya, harusnya lebih begitu. Maksud saya komparasinya tuh kalau bisa dengan kitab suci ya, maksudnya ada sinkronisasi, bukan yang tidak diajarkan di dalam kitab suci dilempar ke luar. Ini kan salah, harus mengecek kembali ke dalam. Maksud saya begitu Bang. Lalu memang ya cocok lah memang si Farhan ini juga memang sesuai dengan kata dia terakhir mungkin saya sempat dengar dia harus mengikuti role nabinya, role nabinya, jadi akhlaknya. Kita doakan Bang sama-sama dengan teman-teman yang ada di live chat, semoga Farhan istrinya ya 13 Bang ya, kan sesuai role model ya. Iya, kita doakan Bang, supaya memang dia dapat istrinya 13 ya. Semoga segera secepatnya lah Bang. Sehingga ketika nanti waktu naik ring dengan Abang langsung udah ditunjukkan nih aku punya
sudah punya akhlak mulia, sudah ada role modelku, udah 13 ini istriku, gitu Bang. Jadi wah langsung mantap jos gitu ya. Kita bisa langsung wah betul nih si Farhan ini sudah ikut role model nabinya gitu Bang ya. Dan memang menurut saya teman-teman yang lain juga perlu mengetahui bahwa saya pikir sebagai penonton yang cerdas baik dari umat kita maupun umat seberang, ketika hal-hal yang disampaikan, yuk cek kembali ke dalam kitab masing-masing. Yuk kembali lagi lihat referensi yang benar gitu. Jangan asal klaim karena saya pengikut ini, wah saya ngotot gitu-gitu. Ya. Artinya orang bilang membelah secara buta, maksudnya berjuang secara buta, pakai kacamata kuda nggak jelas kiri kanan, kan orang bodoh gitu, orang idiot gitu ya. Seperti gitu ya. Ya mungkin kedepannya sih saya pingin sih Abang mungkin dengan yang di atas lah ini sepertinya nggak ada inilah. Tapi sayang juga mereka nggak mau ya Bang ya. Contoh kayak Menachem Ali, kayak Nama, gitu ya. Sayang sekali sih. Kalau bisa ya kita senang sekali Bang. Iya. Gitu, supaya ditampar mulutnya itu. Gitu. Sayang. Tapi terakhir Bang, saya ulang lagi Bang. Saya caw. Ya teman-teman di live chat, yuk mari kita sama-sama naikkan doa supaya Farhan mendapatkan istri 13. Amin. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Ingin tahu, dia bilang role model katanya ya kan kemarin kan. Nah, kawan-kawan, untung kami belum masuk kepada pembahasan Aisyah. Kalau kami masuk ke pembahasan Aisyah bagaimana kawan? Apa enggak hancur mina kalau dibilangnya role model? Kira-kira siapa lah yang di dunia ini sekarang ini mau anaknya umur 6 tahun dinikahi si Farhan? Gak akan ada kawan. Role model. Tapi saya nggak mau ke situ karena tidak enak sekali menyinggung orang ini lain kawan. Kalian harus paham. Dan saya pun ibaratnya saya kasih dia bernapas lah. Nggak usah langsung ditekan sampai dia mau sesak napas. Enggak. Saya kasih dia bernapas. Biar besok-besok ada lagi yang nantangin tentang akhlak. Kan gitu kawan ceritanya. Kalau langsung saya kipas, tidak ada lagi lawan saya nanti berdebat mengenai itu. Ya selalu aja yang menonton mereka kan, wah dicari-cari kelemahan saya ini kan, wah mantap gini-gini, besok saya tanyakan ini ya. Nggak tahu dia saya punya trik untuk mengembangkan ke arah yang itu. Saya katakan saya nggak tahu ceritanya, memang itu. Salah rupanya, sekalipun saya tahu, saya bilang nggak tahu kan hak saya. Tujuannya apa? Agar orang itu sendiri yang buka ayatnya, mereka menjelaskan, aku tinggal menghantam. Paham ya? Kayak tadi malam kan hancur mina si Farhan itu. Farhan, tolong dijelaskan apa dasar ayat Al-Quran di mana Nabi Muhammad berpoligami. Wah semangat dia enteng, kan jawabannya enteng. Oh ya jawabannya Anisa ayat 3 katanya. Oh begini Bogono, begini Bogono, begini Bogono. Mulai dia ngarang-ngarang cerita berkelihatan hebat kan. Untuk berpolitik begini Bogono. Agar Islam itu berkembang di sana dinikahi begini Bogono. Oke, semua yang kau bilang nggak ada di ayat yang kau berikan. Setengah mati dia kawan. Malunya itu nggak ketolong kawan. Andai kata bisa dilihat mukanya ini bukan merah padam lagi, sudah abu-abu. Abu-abu kawan, bagaimana abu-abu? Kayak gitulah. Mana ya di ayat ini saya nggak ada melihat itu ulasannya tentang politik lah, tentang ini. Tidak ada itu. Ini hanya untuk anak yatim. Jika kau tidak takut tidak dapat berlaku adil. Kalau dapat berlaku adil cukup satu kau nikahi. Tapi kalau kau tidak dapat berlaku adil, baru kau bisa nikah 2, 3, dan 4. Apa jawab dia? Itu kan artinya lebih dari 1. Bukan dibatasi sampai 4. Katanya pula lah, seolah-olah aku jadi orang goblok. Seolah-olah semua penonton jadi bodoh. Dia bodoh, tapi jangan ajak-ajak orang dong. Ya. Makanya aku bilang, di situ adalah kalimat atau itu artinya pilihan. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. 5 bisa, nggak bisa, nggak ada pilihannya aku bilang. Bingung dia kawan. Asik kalau kalian nontonnya. Tadi malam itu dan dia udah tahu bahwa malam ini aku akan disudahi oleh sang debaters dan aku akan gantung sarung. Bebas lah. Kasihan. Halo, selamat malam Pak Iring Borin. Horas lah. Horas, apa namanya itu? YouTube-nya di hilangkan dulu suaranya. Nggak ada YouTube. Jangan coba. Tapi kok double ya? Ntar saya lihat dulu. Ya, atau streamnya 2. Nggak tutup.
Atau suaranya kuat ada mic masuk ke mic. Masih lah. Nah, Yes. Dah, tes silakan. 1, 2, 3. Udah, enggak apa-apa. Ganti bicara aja kita. Aku diam dulu. Silakan. Nah, kasih kecil itu YouTube di sana dulu. Halo, Le. Silakan. Oke, jadi semalam itu yang saya soroti cuma satu lah, kan Le sering mengambil dari Alkitab bahwa hidup seperti binatang itu satu jantan sekian betina. Nah, kan Le itu Alkitab, tapi di situ memang dia bilang tidak perlu, ini juga kita tahu maksudnya itu kemana gitu. Silakan itu kan apanya dia sendiri ya, silakan ya. Terakhir mungkin karena dia sudah tidak punya dalil untuk membantah, maka dia mengatakan Yesus sendiri saja tidak kawin kok, bagaimana memberikan contoh. Maka saya bilang, apakah Tuhanmu juga kawin? Kan seperti itu. Mereka cuma menganggap Yesus nabi, kita menganggap Yesus Tuhan, kan memang tidak bisa disepadankan, itu kan beda. Sehingga jadi emosi dia, akhirnya dia bilang kita lah yang seperti binatang, itu perkawinan tidak diatur tata caranya. Aduh, saya lihat orang ini memang gimana ya, suka-suka mereka lah. Kalau Alkitab boleh diutak-atik, ditarik, tapi kalau Lai saja belum masuk sudah seperti itu, berani Lai masuk ke dalam, sudah ada alasan itu bahwa Lai sudah menista dan harus halal darah itu kalau seperti itu. Tapi saya hanya tunggu ini kapan dia bonyok ini tadi malam kan saya ikut terus. Ini tunggu kapan dia jadinya bonyok, saya bilang. Ternyata Lai tunggu terakhir dulu kan dia matian mana yang warna merah itu, perkataannya itu yang harusnya warna merah. Saya tunggu. Kita nonton, kita tunggu. Ini kapan dia bonyok? Ternyata terakhir dia, ya tapi dia tadi ujung komunikasi dia bilang nanti dia sudah tidak lagi berdebat, dia lebih mau mendalami agama ya. Saya harap ya dia mungkin menemukan dia menemukan kebenaran nanti mudah-mudahan ya. Kalau dia mau cari di Alkitab. Karena memang Alkitab ini tidak butuh apa-apa untuk menjelaskan dirinya. Di dalamnya sudah ada semua. Dia kesulitan, dan kemarin saya lihat dia mengambil sumber, bahkan bahan paparannya dia itu dia mengambil dari sumber-sumber yang di luar kitab suci semua. Itu untuk apa? Pendapatnya si Anu, si hantu belau, semua yang dikasih naik kemarin saya lihat. Pendapatnya ini orang paling terkenal mendapatkan Nobel dari ini orang ini dikenal. Siapa dia itu? Itu manusia hantu belau mana yang diangkat dan menjadikan contoh kan? Ya itu karena memang dia kebingungan harus ambil sumber dari yang paling sempurna, ternyata di yang sempurna itu tidak ada. Justru kitab yang sudah diubah, diedit ini yang menurut mereka itu justru lengkap, di dalamnya ada semua. Ya itu ya, kembali seperti Lai sering ngomong, mereka dilindungi oleh pasal 44 KUHP, jadi suka-sukanya mereka mau menista, dia ngomong kemarin itu memang kalau untungnya karena Lai pendapat senior jadi mampu mengontrol emosi ya. Itu Tuhan macam apa itu memberi contoh tentang perkawinan, dia sendiri tidak kawin. Perkawinan karena tidak diatur maka seperti binatang. Dia karena kebingungan, karena Lai menganalogikan satu jantan sekian betina itu adalah binatang. Dia mencari cara untuk membalas tapi tidak temukan, akhirnya dia secara orang goblok itu cara bicaranya itu. Cara orang begodas dengan cara menyatakan bahwa perkawinan monogami itu adalah binatang. Alasannya monogami itu binatang karena Yesus tak menikah. Lucu. Aduh, makanya saya cuma sorot itu saja karena memang dia sudah tidak tahu ini kapan mau kubal balik si Lai Rudi ini. Dia kan mau balik Lai, tapi tidak ada caranya gitu. Akhirnya apa? Monogami pun disalahkan. Monogami pun dia salahkan. Ini seperti apa ini? Ini makanya kita lihat, ini bukan debat ini orang ini. Hanya karena memang pintar merangkai kata dan pintar menyanyi dia. Saya tidak anggap dia berdebat, saya anggap dia menyanyi itu. Begitu kayak orang lagi menyanyi, biasa itu kita dengar. Tapi isinya kosong semua, tidak ada isi apa-apa itu. Tidak ada isi apa-apa, jadi suka-sukanya dia lah. Memang betul, dia dilindungi oleh pasal 44 KUHP. Jadi orang itu memang tidak bisa diperhadapkan di muka hukum, karena dia dianggap tidak cakap hukum ya, kalau bahasa hukumnya itu tidak cakap hukum. Sehingga suka-sukanya dia lah. jadi suka-sukanya dia lah. Aduh, saya tadi malam saya nonton Lai, rasa-rasa kayak tapi memang saya lihat dia sudah punya, maka Lai juga bilang sudah cukup ya, tidak usah lagi ditarik kesimpulan.
Sudah baru 2 jam sedikit lah, itu dari mana mau berapa lama pun saya lihat dia kehabisan bahan. Bahan referensi yang diambil pun, ditaruh pun diambil dari mereka betul ya. Jangan sampai kitab sucinya itu Wikipedia atau Google, jangan sampai kitab suci dicari sumber-sumber, diambil nama-nama orang yang kita tidak tahu. Jangan sampai orang itu orang antikris atau apa yang diambil sumbernya dijadikan ini peraih Nobel, ini orang yang ya, siapa lagi bilang Adolf Hitler nomor berapa lagi di orang-orang yang diakui itu? 38 Diakui ada di aduh bangga mereka bisa jajarkan dengan orang seperti itu. Kita justru ya ampun itu psikopat itu orang pembunuh segala macam, tapi mereka jadi bangga ketika oh ini orang-orang dianggap terkenal. Padahal orang paham dia nonton dia lagi menertawakan, mereka mempertunjukkan inilah kemampuan mereka, kebodohan mereka. Ya para begodel yang dilindungi dia suka-suka mereka. Tapi memang menarik, tapi lah harus memang tetap menyimpan sedikit amunisi untuk ke depan bisa ada yang mau. Kalau takutnya nggak bisa nanti lah, kalau nggak ada lagi yang mau ajak debat, akhirnya lah ngomong sendiri-sendiri kayak gini terus nggak bisa. Jadi harus memang menyempatkan sedikit amunisi cadangan. Sedikit-sedikit kadang-kadang tunjukkan hal-hal kelihatan layar itu. Saya lihat kan dia bilang mana yang bukti merah-merah lah, sebenarnya merahnya. Lah mulai kasih kesempatan dia makin banyak ngoceh. Terakhir lah minta si Julius kau buka itu ada merah atau tidak. Dia tidak bisa lagi dia. Aduh kasihan dia. Saya kasihan kemarin itu memang aja untuk ngomong. Tapi orang seperti itu tidak akan malu mereka. Mukanya tebal itu tidak bisa. Mereka tidak akan malu. Dan herannya ya kalau kita yang mengikuti channel-channel di Sang Debater ini kan sering kita dengar, kita nonton, maka kita banyak mendapatkan edukasi. Maka kita ajak-ajak orang dulu. Ya kalau kalian nonton Lairu, di cara bicaranya memang logat Batak kental ya, logat Batak kalau kita di Indonesia Timur dengar, tetapi bahasanya sederhana, bisa dicerna, bisa digampang mengerti. Jadi para penonton ini setiap hari mendapatkan ilmu. Mereka mendapatkan ilmu. Kalau tidak sempat nonton live, mereka nonton tayangan ulang. Banyak itu dibagi, kita bagi nih, nonton belajar ini biar. Jadi setelah seiring berjalan, saya jujur teman-teman banyak bilang, kenapa masuk di debat-debat agama? Nggak boleh itu. Saya bilang bukan berdebat, tapi kita harus mencari tahu supaya apa yang salah itu menjadi lurus. Karena apa? Kesalahan kalau dibiarkan diulang-ulang akan dianggap suatu kebenaran. Padahal itu kesalahan, itu adalah suatu kebohongan. Nah itu kan mereka kan seperti itu. Suatu kebohongan yang diulang. Dan sistemnya mereka itu satu apa caranya mereka kalau mau menyerang orang. Mana Yesus Tuhan? Mana Yesus mengaku aku Tuhan sembah aku? Karena apa? Kalau dari awal kita sudah meragukan dia bukan Tuhan, ajaran-ajaran dia pun kita tidak mau terlalu dalami lagi. Ya memang mereka iblis yang menghadang kita di pintu. Mereka iblis yang ada di pintu supaya kita jangan masuk ke dalam untuk lebih mengenal ajaran-ajaran Yesus. Wih, Ustadz Don, ini siapa nih? Bengkai nama. Mereka lagi ada, mereka mungkin lagi ada bahasan. Coba aku lihat ya. Kalau kain nama itu belepotan dia lah. Kain nama tuh saya senang lihat tuh biji matanya dia kalau dia lagi bicara itu. Biji matanya seperti hantu itu biji matanya itu. Bukan saya menyerang pribadi ya, tidak. Bila kalau ngomong tuh, Yesus itu, Yesus bawa pedang, jalan kemana-mana bawa pedang dia itu. Kalau dia ngomong, Yesus begitu. Wih enak sekali ya. Bayangkan kalau lah yang ngomong seperti itu, sudah halal darah itu, saya yakin itu. Kalau memang suka-suka. Kalau mereka tuh suka-suka mau ngomong kita seperti apa, hina kita seperti apa. Ini lagi live mereka lah. Ya, ini lihat judulnya lucu kali. Ulangan 18 ayat 18. Yesus atau Muhammad. Dia malu memang. Mereka jajarkan manusia dengan Tuhannya orang. Coba aku masuk ke sana ya. Suka-sukanya mereka lah, suka-sukanya itu kan. Suka-sukanya mereka yang punya semua jadi suka-suka lah. Kita tapi semakin lama orang akan tahu bahwa ternyata gini. Makanya memang tugas lain ini memang berat ya untuk membuka wawasan pola pikir. Masih banyak saudara-saudara kita yang Kristen yang beranggapan bahwa membahas agama atau berdebat ya, atau tentang ini dianggap bahwa itu tabu. Tidak boleh, tidak begini. Ya, memang pelan-pelan kita mesti menyadarkan bahwa kita juga harus tahu, harus paham. Sehingga katakan, oh ternyata tidak seperti itu, bukan seperti itu. Kita harus meluruskan, tidak bisa ya. Itu memang, saya juga sering ngomong ke mereka, masuklah ke channel Sang Debater belajar di situ.
Mari kita sama-sama belajar. Saya juga tidak paham, tapi ketika belajar, oh ternyata begini, ternyata begini. Begitulah. Kayaknya lain-lain ke sana enak juga nih. Oke. Ya, baik. Ya, aku Makasih mau banyak, masuk coba ke sana ya. Terima kasih Pak Ya, Irip. baik. Sama-sama. Ya, terima Ayo. Apa yang dibilang Pak Irip itu benar ya. Ya begitulah tadi malam dia sudah kepepet, entah apa-apa dibilangnya, saking kepepetnya dia pun mau menghina bahwa kehidupan orang Kristen seperti hewan atau binatang. Enggak sih bisa kawan, dicari-carinya cara. Oh, Yesus dia tidak menikah katanya, mana ajaran Yesus harus menikah begini bogono katanya, ya kan? Aku buka, karena Matius itu 19 itu, 12, ada yang tidak menikah. Yesus kan mengambil ini karena pengabaran Injil. Lah, terus salahnya di mana saya bilang? Ya artinya yang menikah kayak hewan. Oh tidak, Yesus mengajarkan menikah. Ini ayatnya ayat 6. Udahlah bingung dia kawan. Coba saya kawannya, saya hubungi dulu si Aristo ini. Berani nggak orang ini debat sama saya? Kalau saya telepon langsung si Aristo lagi bicara. Sebentar ya kawan-kawannya, slow kawan. Kita lagi cari lawan debat dulu nih. Kalau gaya-gaya Graham Mualaf ini kan gaya sok-sok hebat. Aristo, itu dia lihat ke bawah dia. Aku pada nomor WA-nya, telepon dulu dia. Mudah-mudahan diangkatnya. Linknya nggak dikasih dia, mana link apanya? Ini ada yang bilang berani nggak? Berapa aku lah orang ini? Kubal-bali kalau berani dia nih. Nah, aku telepon nggak masuk ya. Siapa namanya nih? Upi di Diana. Upi, kalau begini Upi, tolong sampaikan kepada mereka WA atau telepon, bilang aja berani nggak membahas ulangan 18 ayat 18 itu dengan sang debater, gitu aja kan lebih gampang Upi, ya. Daripada kau bilang kalau memang mengaku berilmu, coba sekarang masuk ke live Ustadz Londi dan Ustadz Kainama, kajian ilmiah, no hujat. Mana pernah aku menghujat Upi? Aku lah pendebat paling slow ya. Ini mana sih apa ini kok nggak ngangkat-ngangkat dia nih? Si Aristo. Ini kayaknya di studio dia lagi ya. Mudah-mudahan dia mau. Halo? Wah, ditolaknya langsung ya. Lagi live, ku kirim pesan. Aristo, kasih dulu link biar aku masuk ke diskusi kalian tuh. Berani nggak? Ini ada Upi Diana bilang berani nggak debat katanya. Oh, aku balik kalian. Nah, aku kirim pesan. Bukan wala. Nggak ada kerjaan katanya lagi sang debater ini. Bukan tidak ada kerjaan, banyak kerjaan kawan. Tapi tidak ada lawan debat, itu benar. Ya, tunggu dulu. Aku udah cari link orang itu untuk apa berdiskusi di mana taruh ya. Mudah-mudahan ada ya kawan-kawan ya. Nah, biasanya di apa ini ada Aristo. Nggak ada kawan, host Aristo aja. Oh, ini bukti transfer aja 24 jam ya. Ini narasumber Ahmad Kainama Donditan, host Aristo. Nggak ada pula kawannya. Kalau ada yang tahu linknya kasih ya biar masuk langsung aku ke sana. Biar aku kasih lo orang ini sepukul 2 pukul ya pengajarannya. Udah pernah juga aku masuk ketika live-nya si Donditan. Saya bilang saya menantang kau debat. Ada masih videonya, dia enggak berani juga. Oh ini siapa ini? Gitu-gitu dia kawan. Udahlah kita lanjut saja kawan. Memang nggak ada dia apanya ini keberanian orang itu ya. Percaya saja nggak berani. Oke, sekarang saya lanjut dengan Pak Komodo. Halo Pak Komodo, silakan Pak Komodo. Ya, halo Pak Rudi. Begini, Ya, silakan. Saya mau bahas ini tentang adil dalam poligami ini. Yang saya mau tanyakan Ya. adilnya ini di mana? Yang saya mau tanya ini adil dari poligami ini mana? Yang mana? Contoh saya kasih satu contoh ini Pak Rudi ya. Saya pekerja yang punya gaji 10 juta. Sebelum saya poligami, saya dengan istri pertama saya menikmati gaji 10 juta itu. Tiba-tiba saya punya 4 istri lagi ke depan. Dan adil, kalau gaji 10 juta itu saya bagi ke 4 istri ini. Apakah tidak ada kecemburuan dari istri yang pertama ini? Atau rasa kurang dari pertama gaji saya 10 juta itu saya dengan istri pertama saya menikmati sama-sama. Dan istri saya rasa senang hal itu karena kebahagiaan gaji saya itu dipakai bersama. Gitu. Tiba-tiba ada pembagian yang bilang adil ini. Kira-kira itu adilnya di mana? Itu yang pengen saya tanya kepada mereka. Terus pembahasan kemarin ada tentang
umat mereka tuh semakin tinggi lah itu jumlah apa. Tapi kalau bagi kita yang Kristen ini, kita semakin tinggi karena kecerdasan, pengetahuan. Tapi kalau mereka ini saya lihat dari berkembang biak lah. Karena berkembang biak itu makanya semakin banyak. Dari kita lihat kawin-kawin, poligami, segala macam ini. Makanya itu yang saya tekankan ke mereka. Cuma pengen saya tanyakan, adilnya di mana itu? Karena bagi saya itu tidak akan pernah adil, Pak Rudi. Hanya itu aja, Pak Rudi. Oke, terima Oke, kasih Pak Komodo ya. Apa yang dibilang Pak Komodo itu benar sekali kawan. Bukan hanya Pak Komodo yang merasa itu tidak bisa adil. Kita buka ayatnya ya. Nah, aku bagikan sama kalian nih. Wah, roomnya udah penuh. Halo Pak Irip, roomnya sudah penuh. Yang sudah mohon out ya. Ini aku lagi menjawab Pak Komodo dulu. Ini. Dia kan menggunakan Anisa 3 ini ya. Sekarang kita lihat 129. Nah ini. Dia kan tadi tidak itu saya pancing-pancing dia biar bicara apa kan nanti saya hajar dengan 129 ini ya. Ini. Jelas dikatakan ini, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Titik. Siapapun dia, dan kamu tidak dapat berlaku adil, dan dibilang Tuhan. Terus kenapa orang itu melawan-lawan? Ya kan? Dan ada yang bilang, wah saya bisa adil, kan sudah saya bahas sebelum debat itu ya. Cuma si Farhan tidak melihat. Dia kepedean pula ya kan. Ya, Anissa 129 sudah menjelaskan kawan. Jadi apa lagi yang mau mereka bantah-bantah ya? Oke. Intinya, ya itulah kawan. Biarlah dulu mereka agak-agak dikasih bernapas dikit, ya kan, tarik dulu dikit. Dan saya lihat sudah kepepet dia mau cari-cari celah sampai dibilangnya Yesus kan tidak menikah. Mana ajaran Yesus untuk menikah? Kan ya saya buka Matius 19 ayat 6. Wah itu kan tidak tulisan merah. Oke, akhirnya terbukti itu tulisan merah. Terus dibilangnya kalau ada orang menikah, artinya dia apa namanya itu katanya ikut hewan katanya kan, kayak binatang katanya. Saya mengambil istilah kamu menampar mukamu sendiri. Mana ada dia bisa menampar mukaku? Mimpi dia. Oke, Chandra Ginting. Cagin. Halo, Horas, salam Le. Horas, silakan. Ya, jadi gini Le, menarik kemarin sama Farhan itu ya. Jadi ya, kalau aku lihat tipikalnya Farhan ini sama teman-teman yang lain ya. Jadi mereka itu analisisnya kadang suka kabur Le. Jadi mereka itu ngambil kondisi dunia ya, kondisi orang dunia yang negatifnya. Jadi mereka membandingkan dengan itulah ajaran Alkitab gitu loh. Itu kan satu hal yang berbeda sebenarnya. Jadi mereka ini coba ambil contoh yang negatif, habis itu nyalain Alkitab gitu loh. Kan sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya kalau kita balikin, teroris juga sama kan. Yang terorisnya mereka tuh bawa bom segala macam. Apakah itu ajarannya Muslim? Kan kita balikin lagi begitu gitu. Jadi kulihat Farhan, Goldian itu ngambil ini artikel yang nggak nyambung kadang kulihat itu. Jadi mereka itu cari-cari alibi gitu loh. Ya. Terus tadi Le, menarik yang masalah itu Le. Yang kisah para rasul 2 ayat 30 yang Nabi Daud itu nabi. Mereka lupa Le, kalau mereka mengaminkan kisah para rasul 2 itu ayat 30, artinya satu perikopnya kisah para rasul 2 itu harusnya mereka juga ngakuin kalau di situ Yesus disalibkan gitu loh. Mereka lupa itu. Kan di situ jelas dibikin kan? Kisah para rasul 2 ayat yang 36-nya. Kan Yesus disalibkan itu dan menjadi Tuhan dan Kristus gitu loh. Jadi kalau mereka ngambil itu dasarnya, artinya satu perikop itu harusnya mereka juga mengaminkan gitu. Itu kan nampar mereka sendiri juga itu. Gitu, itu satu. Terus yang kedua Le, yang minggu lalu Le kan ada ngomong masalah yang malaikat Jibril gitu ngelihat auratnya siapa, buka baju si Aisyah ya. Dia kabur kan Le? Khadijah. Ini aku mau kasih bukti Le, kalau Jibril itu dia ngelihat aurat juga Le. Le coba buka At-Tarim ayat 12. Sebentar. Kalau Al-Qurannya aku ada, kalau hadisnya terlalu banyak yang mau ku cari, nanti langsung kasih aja. At-Tahrim yang? Surat 66, Le. Ya, 66. 66, ntar ya. 66. Ini At-Tahrim, ayat? 12. Ini bisa menampar mereka juga ini. Cuman nggak diterjemahin mereka, malu mereka. Coba ya. Ntar ya, ayatnya ayat 12 ya. Ya. 12.
Ada yang ada ini nggak bacaan Arabnya nggak, Le? Ada nanti. Dan Itu coba. Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan yang termasuk orang yang taat. Kalimat Arabnya sebentar ya. Kalimat Arabnya coba, Le. Bentar. Kemarin tuh aku pakai apa ya? Itu terjemahannya mereka kurang komplit itu. Mereka ada yang mereka sembunyiin itu. Aku coba kasih tahu ya. Bentar ya. Kemenak ada nggak ya? Bentar ya. Kurang Kemenak, bentar ya. Aku lihat dulu sebentar. Ada nggak langsung bahasa Arabnya, bahasa Latinnya? Di sini nanti ketahuan, Le, kalau Jibril itu melihat aurat juga, Le, ternyata, Le. Nanti, Le, pasti tercengang juga. Oh, lambatnya. Apalah apa nih? Oh, udah mulai masuk terjemahan. Sabar ya. Oh, ada wanita menyanyi itu di tempat siapa? Tunggu ya sambil aku buka ini. Kok lama sekali? Nggak ada punyamu di situ? Halo? Ini aku lagi pakai HP pula. Di HP pula aplikasinya, Le. Gini, nanti di tulisannya itu, Le, ada namanya Farjaha, Le. Farjaha. Le, nanti coba buka translate Farjaha. Itu vulva. Vulva itu vagina. Jadi biar aku ceritain ya. Jadi si Jibril itu, dia meniup roh itu sebenarnya dari ke vaginanya si Maryam. Cuma mereka nggak terjemahin itu, Le. Iya. Jadi pertanyaanku, kalau ditanya sama mereka, yang buka celah dalam si Maryam siapa kalau begitu? Kan gitu kan? Iya. Kenapa nggak lewat pembuluh darahnya? Kenapa lewat vaginanya gitu loh? Itu kan aneh itu sebenarnya. Dan itu lucu loh itu. Cuma mereka nggak terjemahin. Mereka terjemahinnya kehormatan dia bikin di situ, Farjaha itu. Itu sebenarnya, Le. Nanti kalau Le lihat ininya ya, bacaan Arabnya, itu Farjaha. Farjaha itu vulva. Vulva itu vagina, Le. Alat kelaminnya wanita. Jadi si Jibril itu, dia meniup roh itu dari vaginanya gitu loh. Artinya Jibril melihat auratnya si Maryam kan begitu logikanya. Iya. Sementara dia pada saat ketemu si Muhammad, dia kan 2 busur panah katanya jaraknya kan, pada saat dia di Gua Hira itu kan, jaraknya 2 busur panah gitu loh, artinya dia berdekatan kan, artinya meniup roh ini juga dia berdekatan dengan si Maryam gitu loh, melalui vaginanya. Nanti Le, cari Farjaha, Le. Farjaha itu, bahasa Arab itu vulva, vagina itu. Iya. Oke. Terima kasih. Ini saya lagi membuka tafsirnya. Gitu aja Chandra Ginting. Sebentar, Le. Ada yang ketiga, Le. Ini kan mereka ada gembar-gemborin kalau di Quran itu selalu dibilang Allah Maha Mengetahui ya. Coba Le buka Quran Al-Anfal surat 8 ayat 65, Le, sama 66. Ini buktinya kalau Allah mereka nggak Maha Mengetahui, Le. Oh, bentar. Ya di sini langsung dibilang meniupkan ke rahimnya ya. Kalau bahasa aslinya itu ya. Iya, Farjaha itu vagina itu, Le, vulva itu, Le. Ya. Oke, sekarang yang mau dibuka apa tadi? Al-Anfal, surat 8, ayat 65 sama 66. Jadi, kalau di Qurannya mereka selalu kan Allah Maha Mengetahui kan. Ini buktinya kalau Allah mereka nggak Maha Mengetahui. Surat 8, ayat 65. 65. Ayat 65, Le. Ya, coba. Sabar. Itu yang perang Badar tuh. Ya, 65 dikatakan, wahai Nabi, buka kurung, tutup kurung Muhammad. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Ini kah? Oke, lanjut ke 66-nya, Le. Ya. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah berserta orang-orang sabar. Terus? Oke, ini analisisnya, Le. Analisisnya begini. Di ayat 65, Allahnya bilang,
Ya. 20 orang bisa mengalahkan 200 musuh. Udah. 100 orang bisa mengalahkan 1000 kafir. Habis itu dia 66-nya dia bilang, aku telah mengetahui, dia ubah, dia kurangkan jadi 100 orang untuk mengalahkan 200 kafir. Ayat 65 sebelumnya 100 orang mengalahkan 1000 gitu loh. Ini sekarang jadi 1000 orang mengalahkan 200 gitu loh. Terus 1000 orang mengalahkan 2000 orang. Artinya pada saat itu kan kalah mereka. Di ayat 65 itu kan mereka kalah itu perang itu banyak yang mati kan. Habis itu dia bilang di 66, aku telah mengetahui. Artinya yang sebelumnya dia nggak mengetahui gitu loh. Itu kan lucu itu. Rancu itu di ayat 65-nya dia bilang 100 orang bisa mengalahkan 1000. Habis itu di ayat 66-nya dia turunkan 100 orang mengalahkan 200 orang katanya gitu. Ini analisisnya Jadi ini banyak orang yang nggak paham ini. Iya, itu lucu loh Itu rancu itu. Berarti artinya di ayat 65 Allahnya mereka nggak mengetahui itu gitu loh. Setelah di 66 dibawa dia nyadar kan, aku telah mengetahui ya ternyata kalian 100 orang itu bisa bunuh 200 bukan 1000 gitu loh. Iya. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya dapat mengalahkan 200 orang musuh. 200. Dan, jika ada 100 orang, maka bisa mengalahkan 1000. Ya. Di 66-nya 100 jadi 200. Ya. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Berarti 1:2. Kalau yang tadi, tadi kan 1:10. Iya. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang. 1:2. Itu kan artinya masih dalam satu ayat yang sama terjadi dua itu ya. Kalau kita kan misalnya dibandingkannya Matius, Markus, Lukas, itu kan beda. Iya, artinya di ayat 65 Allahnya belum mengetahui itu. Tapi di ayat 66-nya ditegaskan, aku ternyata telah mengetahui, dia bilang. Makanya dikurangkannya targetnya gitu loh. Jadi 1:2. Yang harusnya 1:10. Itu kan rancu itu gitu loh. Terus yang ketiga yang Allah tidak mengetahui itu coba surat Ali Imran 161. Ini lucu juga itu Rasul Muhammad dituduh mencuri. Coba ya. Ya, Ali Imran ayat 161 surah 3. Ya 161. Ini panjang sekali. Harusnya aku di sana tadi ya. Tar. Sini aja langsung. 161 ya. 161. Ya. Itu prajuritnya curiga sama Muhammad mencuri itu. Katanya di situ kasur merah katanya. Kasur merah atau permadani. Ada dibilang itu celana dalam juga. Ya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Buka kurung, tutup kurung dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan memberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan mereka tidak dizalimi. Terus? Oke, artinya begini itu rampasan perang itu, kalau diterjemahkan ke Inggrisnya, itu dia bisa dibilangnya, di tafsirnya ya, itu kasur merah atau permadani, atau selai baju ya. Ada juga yang ini celana dalam merah red lingerie. Jadi lucu ini begini, kenapa aku bilang Allah tidak mengetahui ya? Kalau dia maha mengetahui, harusnya dia kasih tahu Muhammad dong siapa pencurinya gitu loh. Kenapa sampai prajuritnya itu curiga sama dia gitu? Ini kan aneh ini gitu loh. Kenapa enggak dia bisikin melalui Jibril, kasih tahu loh pencuri itu siapa sebenarnya gitu loh. Itu kira-kira Bentar. Aku bacakannya tafsir Kemenak. Dalam perang Badar dalam perang Badar ada selembar selimut merah dari barang rampasan hilang sebelum dibagi-bagi. Sebagian dari orang munafik mengatakan bahwa selimut itu mungkin diambil oleh Rasulullah SAW atau pasukan pemanah. Tidak pantas dan tidak mungkin Rasulullah berbuat khianat mengambil barang gamimah, rampasan dalam perang. Hal ini bertentangan dengan sifat kemaksuman Nabi, terpeliharanya perbuatan yang tercela, akhlaknya yang tinggi yang menjadi contoh utama. Barang siapa berbuat khianat serupa itu, maka dia pada hari kiamat akan datang membawa barang hasil pengkhianatannya dan tidak akan disembunyikannya. Setiap orang akan menerima balasan atas amal perbuatannya, baik yang buruk, baik atau buruk. Dan dalam hal balasannya tidak akan teraniaya. Seperti orang yang berbuat baik dikurangi pahalanya, orang berbuat buruk ditambah siksanya. Yang dimaksud dengan gulul pada ayat 1:1 ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi orang
orang banyak. Jadi pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Seorang rasul sifatnya antara lain amanah, dapat dipercaya, karena itu sangat tidak mungkin Rasulullah SAW berbuat gulul, bahkan dapat masalah gulul. Ini Rasul pernah bersabda, wahai sekalian manusia, barang siapa di antara mengajarkan sesuatu untuk kita, kemudian ia menyembunyikannya sehalnya barang jahitan atau lebih dari itu, maka perbuatan itu gulul, korupsi ya, harus diperbuatkan nanti hari kiamat. Riwayat Muslim. Dari Umar bin Khattab berkata, setelah selesai perang Khaybar, beberapa sahabat menghadap Rasul. Saya mengatakan si A mati syahid, si B mati syahid, sampai mereka menjawab si C mati syahid. Rasul menjawab, tidak, saya melihat si C di neraka karena ia mencuri selimut atau selai baju. Kemudian Rasul berkata, hai Umar, pergilah engkau lalu umumkan kepada orang banyak bahwa si C tidak masuk neraka, kecuali orang-orang mukmin. Umar berkata, lalu aku keluar, maka aku menyeru, ketahuilah bahwa si C tidak akan masuk surga kecuali orang yang mukmin. Riwayat Muslim. Ya, Itu dia ya. Artinya kalau Allahnya Maha mengetahui, ya harusnya tahu dong siapa pencurinya gitu loh, Le, kira-kira. Oke Itu aja lah dari gue. Oke, terima kasih ya. Yuk, sama-sama. Ya. Yuk. Nabi YouTube, ada pula Nabi YouTube ini. Siapa ini? Urgen katanya. Halo Nabi YouTube, silakan, apa yang urgen? Ora, shalom menjua-jua. Yahoo, shalom. Ini tadi sebelum kemari saya jalan-jalan nengok di channelnya Aditya Talang, katanya sambil nunggu sang debaters mau debat, mungkin dia kan nggak tahu juga. Nah, cuman tadi seru juga tadi buka-buka Quran ya. Jadi saya mau tampilkan sedikit nih kalau boleh Pak sang debaters. Hadis dari Sunan Tarmizi. Tolong ditampilkan. Ya, share screen aja nanti tampilkan. Saya udah kirim linknya di private. Oh ya, ini ya, oke. Ya. Jadi untuk umat muslim lah ya. Ini sahih ini ya. Iya, sahih. Oke. Bacakan ya. Langsung aja kepada berkata ya. Nah, ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar, tidak ada jual belinya kecuali foto kaum laki-laki dan perempuan. Sudah ada foto di surga ya. Iya. Bila seorang laki-laki berselera terhadap foto itu, ia langsung bisa masuk menemuinya. Berkata Abu Isa, hadis ini garib. Hadis ini memilih penguat sebagai berikut. Ya, ini ya semuanya. Udah. Ya. Itu artinya Pak Raja Kafir masuk baru nyandar di apa ini kayaknya di waiting room ya. Saya sapa dulu Pak Raja Kafir. Shalom Pak Raja Kafir. Jadi gini, maksud dari hadis tadi itu sang debaters. Ya, kita berbagi ya sesama hamba Tuhan, hamba Kristus. Di surga mereka itu ada mall, ada pasar. Jadi kalau ada gambar laki-laki atau perempuan, khususnya untuk laki-laki, dia bisa masuk ke dalam gambar itu. Terus ya, maaf, dengan segala hormat, dia melakukan hubungan homo. Ini bahayanya. Ngambil siapa yang dia disukai gitu ya. Di surga ada cerita seperti itu kan gitu. Jadi kenapa saya kasihkan hadis? Hadis itu adalah ini sekedar edukasi buat para viewers ya, para penonton, para pendengar. Hadis itu adalah apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, apa yang dikatakan oleh si Nabi, si Rasul. Itu. Jadi hadis ini posisinya bisa dikategorikan hampir sama kuat seperti Quran. Sementara tafsir itu hanya menafsirkan gitu. Kalau dari silsilah buku-buku mereka. Satu lagi nih, sang debaters. Siap. Satu lagi. Ya. Apa itu? Ini seru nih dibaca. Ini seru dibaca. Baru saya kirim di di private chat. Saya kirim lagi ya, mungkin ketimbun. Belum masuk. 4572. Saya Bukhari 4572.
di sini saya sebelum dibuka saya ceritakan sedikit ya. Di sini awal diceritakan awal permulaan si nabi itu mendapat wahyu. Mendapat wahyu, saya ringkas bla 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 bla. Ketemu Waraka bla 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 bla. Waraka mengatakan bermacam-macam lah bla 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 bla. Saya persingkat ini. Waraka mati, dia stres. Si Rasul stres sampai mau bunuh diri, melompat dari gunung. Untuk jelasnya Pak Sang Debaters silakan buka baca aja di screen. Jadi tidak ada kebohongan, kita tidak menutupi, kita tidak seperti mereka asumsi berkata tidak menunjukkan dalil. Ini dalil dari buku-buku mereka gitu. Dan ini untuk semua viewers, saya berikan linknya ini, silakan ketik cari hadis itu linknya, cari hadis. Di situ ini cari hadis. Jadi sekedar menambah cari hadis.com. Siap. Iya. Mantap, karena mantap. saya juga sekalian ini gini, Sang Debater, saya sekalian mau promosi juga. Kebetulan saya ini juga salah seorang personil dari Rumah Apologet Kristen. Oh, RAK. Jadi kita menampilkan itu semua, mengupas ini, kultus ini, ajaran sesat ini. Jadi siapapun yang para penyesat yang mengaku hebat, silahkan masuk, gabung. Kita akan kupas. Nggak usah tanggung-tanggung ilmunya ya. Karena kita membuka Quran, merujuk referensinya melalui tafsirnya, buku-buku kalian juga, dan kita koneksikan ke hadis. Nggak usah, jangan banyak bicara tentang sirah nabawiyah, tidak. Kalau anda bicara tentang sirah nabawiyah, kita akan kupas lagi. Sirah nabawiyah catatan siapa, buku siapa, karangan siapa. Karena buku-buku mereka ini banyak. Kita di Rumah Apologet siap tempur. Oke, gitu Sang Debaters. Siap, terima kasih. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Mulia, Dia memberikan hikmat dan kepintaran buat kita, bukan karena kemegahan, kekuatan, keperkasaan kita, tidak, tapi semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Sebab Kristus di atas segala-galanya. Shalom. Terima kasih Nabi YouTube. Ngeri kawan, Nabi YouTube pun sudah ada, besok Nabi Facebook. Nabi IG, Nabi ini, Nabi Rong, Nabi Nukus, Nabi Sulon, banyak Nabi lagi. Mengerikan ya. Sekarang semenjak zaman internet ini, semua hal bisa dibedah kawan. Itu cari.com, carihadis.com. Tinggal cari aja apa yang mau kalian cari, ada di situ. Nah, nanti katanya kan tinggal sirah-sirah pun berani mereka kawan. Hebat kawan. Kalau saya memang bukan tidak tahu hadis itu, tetapi saya memang nggak tertarik ke sana. Karena banyak sekali hadis itu kawan. Yang pertama, itu sampai ribuan nanti ayatnya itu kan entah apanya. Tetapi kalau saya masuk di dalam Al-Quran, itu ibaratnya itulah kitab suci, ya kan? Tidak ada istilahnya Al-Quran palsu, Al-Quran asli, Al-Quran sahih, doif, tidak ada. Kalau hadis nanti mereka bisa beralasan, itu diuji dulu, kadarnya berapa? Kayak emas ya, 24 karat, 5%. Nah, ya orang-orang RAK membeda ini. Apakah kita bisa melarang? Nggak bisa kawan. Dan orang RAK saya lihat dari seluruh dunia itu kawan. Ya. Mungkin orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, di Indonesia, yang pintar bahasa Indonesia ya, tentunya, makanya orang berbahasa Indonesia. Jadi mereka bedah lah ini kawan. Aduh, makin kasihan kali aku lihat orang ini, makin stres. Cobalah kalian lihat, betapa menjijikkan orang ini, tidak tahu malu lihat ini. Mereka membahas di sini ya, ini. Aku bagikan dulu aja. Aku bilang, silakan, izinkan aku masuk Aristo. Tidak mau dia. Ini nih, apa katanya sini? Allah lain, Nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang Nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Terima kasih banyak Ustaz Tondi. 15 bilang, Allah berfirman bahwa dia akan membangkitkan dari tengah-tengahmu. Dari soal 15 itu
Sebab 15 itu Dari dari antara antara saudara-saudaramu. saudaramu. Sama seperti Nabi Musa. Jadi 15 itu bukan Allah yang berfirman. Musa bicara. Jadi gini, orang Israel sekelompok. Satu kelompok ini pelan-pelan ya. Sekelompok orang Israel ini, Ruben, Simon, Levi, sampai semua ada di situ. Benyamin dan Yusuf pun masih ada. Karena belum dipisah menjadi Manasye dan Efraim. Itu masih kumpul di situ. Ini satu kelompok ini namanya Setuju ya? Jadi aku mengatakan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepadaku bagimu. Jadi yang disebut ini sekumpulan orang Israel. Nah, lihatlah kawan. Betapa orang ini merasa pintar, gobloknya itu nggak ketolongan. Ya, dia duduk di situ membahas, menyimpul-nyimpulkan. Kalau saya nggak mau seperti itu kan. Saya bacakan ayatnya. Silakan kalian membuka isi kepala. Saya bacakan ayat lain, silakan kalian membandingkan. Ya. Sekarang kawan, mengapa orang ini mati-matian harus merujuk kepada Ulangan 18 itu? Saya pun heran ya. Dan kalau kita tanya, apakah Allah SWT mengenal Ulangan 18 ayat 18? Tidak ngerti orang itu kawan. Ya ada kitab Taurat, ya kitab Taurat yang diturunkan Allah SWT apa? Apakah ada kitab Taurat? Ngaco. Dari mana kau tahu dari kitab Taurat? Ya itu di dunia ada kitab Taurat itu sih. Ya kan beda. Ya. Ah ini Ulangan 18 ayat 18. Aduh kasihan kali aku lihat orang ini. Tapi gimana lagi ya? Bangga jadi orang goblok itu kan satu karunia, dah ulang nih. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Kira-kira menurut mereka saudara-saudaranya ini yang dimaksud siapa kawan? Ya. Kalau dibilang ini orang Israel ya kan, orang Israel itu saudaranya siapa? Esau. Kalau langsung pada bapaknya, Yakub saudaranya Esau. Berarti dari keturunan Esau. Terus garis keturunan ke Ismail apa? Enggak ada kan? Oke. Kepada 12 suku Israel. Lantas Ismailnya di mana? Ya kan disebutnya tadi 12 anaknya katanya. Terus Ismailnya lompat ke sana bagaimana caranya? Oke ya, udahlah orang itu goblok. Si Aristo bilang saya lagi live bang. Ya, saya bilang begini. Maaf bang lagi live katanya kan. Aku bilang kenapa nggak berani kasih link? Biar kalian tidak bicara sendiri. Aku bilang, aduh kasihan orang ini. Halo George Boots, Mar Samburetan, mic-nya dihidupkan George Boots. George Boots, abis ini pencari terang, baru sholatan. Oke bang, selamat malam bang. Ya, silakan, masih banyak lagi. Selamat malam bang, selamat malam. Ya. Mantap bang, aku kasih selamat lah buat abang semalam itu kacau itu, mantap kali itu. Yang kemarin debatnya itu luar biasa. Malu aku lihat dia itu bang, malu aku mendengarkan kemarin omongan si Farhan itu loh. Ya. Jadi mau kumatikan, tapi penasaran juga aku karena malunya ya kan. Dia bilang begini, 1, 2, 3 dan atau 4. Dia bilang jawabannya 4 itu kan bilangan lebih dari 1. Ya, siapa yang nggak tahu gitu. Semua anak kecil pun tahu 4 itu lebih dari 1. Ya kan. Aduh, aku apa begini ya orang debater itu. Malu aku bang. Tapi abang memang luar biasa, memang sudah matang memang bah. Kemarin itu yang kudengar itu dia bilang Yesus saja enggak menikah gitu kan. Siapa yang menikah? Binatang kan hewan kan. Iya, tapi abang buka itu kemarin. Jawaban itu ada orang enggak menikah karena kerajaan surga. Luar biasa jawaban abang itu. Diam dia bang, diam dia. Contohnya abang bilang pula pastor dan suster, terdiam dia. Iya. Terdiam dia bang. Dan dia ditampar lagi dia kemarin itu dengan merah apa tidak merah kata dia. Iya. Kalau merah itu ucapan Tuhan katanya. Udah panas dia. Situ juga si HMC bilang udah mulai agak-agak gini dia. Mampus nih bang debatas nih, malu loh. Ternyata bang buka diam juga di HMC kan. Jadi aku satu yang mau kutanya bang. Iya. Ini sebenarnya waktu Nabi Muhammad itu kemarin ke apa namanya itu bang? Ke Al-Aqsa ya, yang sebelum pergi itu ya. Ya, Isra Mi'raj. Dia kan melakukan ini ya, melakukan sholat di situ bang ya. Iya. Yang mendirikan masjid itu siapa bang?
kok ada masjid di situ? Apa emang zaman itu sudah ada Islam ya Ya, di negara Israel? makanya ada kalau kita lihat kapan sih Aqsa didirikan katanya kan, kapan sih Isra Mi'raj katanya kan, orang itu Iya. jadi bingung sendiri. Kadang mereka mengatakan Aqsa itu Bait Salomo, padahal kan nggak sama. Iya, itu apa memang sudah ada di situ agama Muslim pada saat itu, pengikut Nabi Muhammad, karena dia bisa sholat di situ kan. Iya. Nah, berarti sudah ada dong di situ umpamanya Muslim pada saat itu ya, dan masjid ya. Nah, itu perlu lah Bang itu diinikan dulu Bang supaya paham juga kita bahwa perlu dikupas itu Bang. Kapan Siap. itu? Oke, makasih Bang ya. Selamat ya Bang ya. Oke, terima kasih Jorwood. Jorwood ini artinya apa ya? Jelek sekali itulah bahasa Batak Jorwood itu. Nah, kawan-kawan sebenarnya bukan saya yang hebat. Memang Bible itu sudah ada jawabnya. Mereka itulah kelebihan kita orang Kristen ya. Saya tidak perlu mengambil buku profesor doktor, misalnya Doktor Verbum Veritatis, tidak perlu. Misalnya Doktor Weli Pandin Solang, nggak perlu. Misalnya Doktor A, Doktor B, Doktor C, nggak perlu. Cukup saya pegang Bible itu, apa kau tanya? Tanyalah. Tanya gini, oh ini dia ayatnya, ini ayatnya, ini ayatnya. Jadi orang tuh stres kawan. Saking stresnya mereka nggak bisa lagi cari celah. Wah, menurut orang Kristen sendiri katanya, ya kan, bahwa Nabi kami terkenal begini begono katanya begini. Oke, gue bilang. Oke. Kitab suci yang paling laris di dunia ada 2, Bible dan Al-Quran. Nama Paulus tercatat di situ dua-duanya, aku bilang kan. Berarti terkenal siapa? Nama Nabi Muhammad tidak tercatat di Bible. Kan demikian. Loh kok ada Paulus katanya kan, ada itu surah berapa kemarin ayat 14 itu ya, yang dijelaskan bahwa Simon, Yahya, dan Rasul Paulus, Rasul ketiga itu ya. Jadi dia bingung sendiri kawan. Ya, berharap di nomor 1. Tapi ya itu nomor 1 menurut pakar ini dari 100 katanya. Ya, nomor 39 siapa? 38 siapa? Hitler. Bangga jadi nomor 1 ya. Pencari terang silakan. Hidupkan mikrofonnya. Ya. Shalom Bang. Ya. Mana topengnya Bang? Nggak dikasihnya aku dolar hijau. Kuning semua nggak mau aku pakai lagi. Tapi kayaknya ada yang mereport. Jadi makanya itu. Nanti coba aku tes lagi ya. Sekali-sekali dong. Topeng-topeng yang lain lagi. Ya. Si Farhan. Gini Bang. Si Farhan kan katanya pernah jadi pendeta. Kan? Masa iya? Kan dari Kristen. Enggak Baru di Kristen. Apakah si Goldian? Si Goldian, pendeta jadi-jadian. Yang anu itu Bang, yang anunya HMC apa? HMC. HMC. Ya itu siapa kan? Goldian pendeta jadi-jadian. Dia kan kan dia bilang ngakunya pendeta. Kan pernah juga saya kena cerita masalah mujizat Yesus kan. Apakah Yesus bermujizat? Nah, saya bilang bermujizat. Dia bilang, saya lama katanya di Kristen karismatik. Saya bilang, kalau abang pernah jadi pendeta karismatik, tidak mungkin abang mau menjadi mualaf. Saya percaya itu karena tidak ada, jarang saya dengar pendeta karismatik mau jadi mualaf. Ada mungkin ya, paling karena uang. Kan? Orang Muslim yang masuk Kristen bukan karena uang, karena mujizat. Orang yang tinggalkan Kristus karena uang. Gini ya Bang, sebab Bang Aristo, Goldian. Kalau saya si Goldian saya tidak panggil Goldian, mulut ember. Iya mulutnya kencang kali bicara. Gini Bang, kalau si Goldian si mulut ember ini kan kalau setiap dia bertanya, dia tidak mau dengar penjelasan orang, dia terus yang mau didengar. Orang jelaskan begini dia tidak. Oh ngerocos terus, potong terus. Makanya saya juga sebel juga dengar kalau dia lagi malas. Si Farhan. Ini yang si Farhan ini yang lucu. Bibel terus yang dibongkar. Kalau memang Al-Quran itu benar, sekali-sekali dong tunjukkan sama yang non-Muslim. Oh, ini loh yang benar. Iya. Kenapa abang yang saya suka?
Karena abang kan sering juga buka Bibel. Bukan cuma Bibel, Al-Quran, Bibel, Al-Quran, Bibel. Berarti abang tidak membela yang sana, tidak membela yang sini. Berarti menunjukkan sama mereka, bilang saya tidak cuma membela Al-Quran, saya membela Bibel juga. Itu yang seharusnya dicontohkan oleh Farhan dan teman-teman yang lain. Jangan selalu menghina terus. Kalau si Farhan kan selalunya itu, kapan Yesus jadi Tuhan, kenapa Tuhan jadi manusia? Dia karena bodoh, karena dia tidak tahu. Hanya selalu itu terus yang dikupas. Sekali-sekali dong, kupas juga Quranmu. Supaya orang tahu bahwa Quran ini benar. Ini jalan Tuhan. Itu aja bang, kasih yang lain lagi. Terima kasih bang, sudah diizinkan masuk. Oke, terima kasih pencari terang. Ya, begitulah mereka ya, bangga jadi orang goblok itu. Itu satu anugerah bagi mereka ya. Dan saya lihat ini di tempatnya si Geraham Mualaf, nyerocos saja orang ini. Aku bilang kasih link, gak berani kawan. Terus bodohnya orang ini bicara tentang Bible, tapi tidak orang Kristen. Jadi salah-salah lah ucapannya. Jadi kawan-kawan ya inilah. Harusnya mereka ya, oke, kami open ya kan. Silakan orang-orang Kristen masuk katanya. Kayak saya kan saya izinkan orang-orang Muslim masuk ya. Nah ini. Apa loh ini? Tetap aja bicara ndak karu-karuan ini, gayanya so hebat sekali ya. Ya sudahlah. Oke, kita lanjut lagi ke Pak Solata. Halo Pak Bom, silakan. Ya, selamat malam lah. Ya. Selamat malam lah. Ya. Malam, silakan. Itu ya kalau siapa Pendeta Abednego ya, itu kan bilang mengaku ya, itu kan pendeta umur comber ember. Ya. Nah, kalau Farhan ini namanya dari saya tuh FMT. Farhan muka tembok. Farhan muka tembok. Muka tembok dia. Iya. Si Tuhan kipas dan si Tuhan upil. Ya, itu muka tembok kan. Jadi dia ini kalau kita berdialog sama dia, nah semalam kan dia mau pancing lah itu. Nah jadi syukurlah, Lai kan orangnya santai. Ya masa mau lawan orang senior. Nah saya curiga dari pembicaranya dia kemarin ini, kayaknya mereka ini memang sekolah di suatu sekolah yang bukan seperti kita ya. Pendidikan mereka itu kalau orang Arab itu kan biasanya kan sekolah dagang itu kan tidak tahu rugi, cuma tahu hanya fulus untung. Nah, jadi dia punya otak itu sudah didoktrin, dia nggak mau tahu, dia hajar terus. Dia nggak tahu untung rugi nanti ke depan bagaimana jadinya. Macam tadi malam, dia malu sendiri kan. Nah, di situ dia tanya, kemudian dia lari ke Yesus. Bagi saya, dia bukan orang bodoh, bukan orang tolol lagi, muka tembok. Jadi muka tembok itu sudah lebih parah lagi daripada bodoh dan tolol itu, muka tembok. Jadi seperti yang kalau kita bilang orang gila bisa kita panggil. Dia buka tembok kayak macam pohon mati. Jangan sampai seperti siapa tuh pohon pisang itu. Itu. Si Juma. Nah, itu pohon pisang. Sama. Jadi kita mau bicara sama orang begitu juga, angin berlalu, jadi lewat saja. Kemudian saya mau tanyakan kalau ada yang mengaku pendeta, bilang Pak Bom salam. Si siapa? Gideon itu. Pak Bom salam. Kalau kamu jadi pendeta, ya Gideon kah apa Abednego kah? Kalau dia pendeta kalau Abednego. Ya. Nah, tanya dia, bilang Pak Bom salam. Kalau kamu mau jadi pendeta itu syaratnya apa ada dalam Alkitab? Kemudian kamu ibadah hari Minggu apa ada ayatnya? Sebutkan 4 ayat, 3 saja sudah. Itu saya tantang dia itu. Kalau dia seorang pendeta, kau ini. Itu bukan pendeta itu, pedoti. Kalau orang Manado bilang pedoti, dukun itu. Jadi itu saja lah. Saya hanya bisa berdoa semoga sang debater sepanjang umur sehat selalu, diberkati. Lanjutkan perjuangan. Salam perjuangan. Siap. Sampai jumpa Makasih, Pak Bom. Itu Pak Bom ada yang minta nomor HP namanya Bro Thomas di private chat. Halo. Ya, nanti apakan saja Pak Bom. Ku buka tutup. Oke, sudah. Halo, sekarang Unlimited, hidupkan mikrofonnya Unlimited. Halo, malam Bang Rudi. Siap, silakan. Ya, Bang Rudi. Ya. Yang kemarin itu Bang, yang Abang lawan si Goldian sama si yang terakhir itu si Farhan. Ya. Waduh, itu memang kalau dengar pendebat senior itu memang enak Bang. Cukup membacakan aja
udah kepanasan mereka, Bang. Nah, si Goldian itu kan sebelum setelah dari Abang tuh, itu dibal-bali lagi tuh di mana namanya? Di Verbum Veritatis tuh, Bang. Oh, masuk juga di situ. Wah, habis Bang dia, Bang. Sampai dia bilang istilah-istilah playing victim aja dia nggak tahu, Bang. Habis lah dia di situ, Bang. Tapi memang kalau dengar-dengar pendebat-pendebat senior ini memang hebat, Bang. Memang banyak belajar, Bang. Cukup membacakan ayat dari Quran atau hadis, mereka udah kepanasan. Tapi mereka kepanasan, tapi kita lihat yang viewer yang di rumah-rumah yang memang ingin belajar dan mencari kebenaran. Nah, memang di situ Bang yang dicari, Bang. Saya yakin Bang bakal banyak, Bang. Petobat baru, Bang. Ngelihat dari ilmu-ilmu yang Abang bagikan lewat debat itu. Terus juga untuk mengenai itu, Bang, yang kayak nama itu, Bang. Kayak nama itu tahu saya itu dulu dia di Hagia Sophia, Bang, di Mualaf Center ya, Bang ya. Tapi kenapa dia sekarang di ini ya, Bang? Di Mualaf Channel ya, Bang. Siapa? Si Kayak nama, Bang. Iya. Oh, biasalah sudah. Ya, punyanya siapa itu ya yang meninggal itu siapa? Moko Ginta itu. Oh. Hagia Sophia itu kan. Itu kan ya, orang itu. Betul. Dulu kan pernah ditantang debat itu sama pendebat senior juga si Gratia Pelo ya, Bang. Dia bilang dia takut, Bang. Oh, ya. Dia nggak mau berdebat. Ya. Memang kalau pendebat-pendebat senior ini memang cukup bacakan aja, nggak usah menyimpulkan, itu udah membuat mereka kepanasan. Iya. Mengerti kau yang aku maksud, betul. Jadi nggak usah lagi diterjemahkan, bacakan aja slow. Betul Bang. Betul Bang. Iya. Dan saya yakin, Bang, banyak juga orang-orang yang nggak tahu, Bang. Kan mereka kan memang ajarannya kan tertutup ya, Bang ya. Mereka kan yang diceramah-ceramahin di rumah-rumah ibadat mereka kan yang bahkan nggak ada di Quran mereka, nggak ada di hadis mereka yang baik-baik. Nah, ketika kita baca kan mereka juga kaget, Bang. Saya yakin, Bang, 100%, Bang. Makanya mereka kelabakan, Bang. Terus juga yang kemarin, Bang. Lanjut lagi, Bang. Yang mengenai istri-istri. Saya pikir arahnya itu mau ke Maria Al-Kipti, mau ke yang budak itu, Bang. Yang budak dari Mesir itu, Bang. Terus mau ke arah yang 6 tahun itu, yang dinikahin 6 tahun. Ya, semua lah itu. Mau ke arah yang sakit kusta itu, Bang. Saya pikir mau ke arah situ, tapi udah kasihan sih ngeliat si Farhan. Udah habis-habisan dia. Cukup dibacakan saja udah mukanya udah hijau itu, Bang. Kasihan saya, Bang, dia, Bang. Aduh, ilah. Dia membelanya sebegitunya. Karena apa ya? Karena kalau dia semakin membela, itu semakin membuat malu dia. Ya, apa ya? Tidak ada integritasnya dia membela hal-hal yang begitu ya menurut saya. Tapi ya bagaimanapun ya memang udah jalannya dia mau membela hal-hal yang begitu. Tapi itu, Bang, kita melihat yang viewer yang di rumah, Bang, yang memang mau belajar, yang mau mencari kebenaran. Nah, kita tinggal tunggu aja, Bang, obat baru nih, Bang, dari pembelajaran Bang Rudi dan yang lain-lain nih, pendebat senior yang saya angkat topi, Bang. Hebat memang. Siap. Oke. Gitu aja, Bang. Oke, terima kasih Unlimited. Yuk, terima kasih. Jadi kawan-kawan, ya sudah, kita nggak usah lah menafsir-nafsir, menyimpul-nyimpulkan. Selalu aja, kawan. Tanya dia, sudah itu bacakan ayatnya. Suruh dia membacakan. Jangan kita. Kalau kita nanti membacakan, ya namanya juga paling mau kita terpleset-pleset, biarkan aja dia. Ya kan? Sudah itu kita bacakanlah ayatnya. Kalau ini bagaimana? Kita bertanya saja lah. Kepanasan dia itu, kawan. Dan dia tidak, itulah sebabnya mereka itu kalau berdebat, mulai berdebat nih. Ya kan, pertama pengantar, bicara dia dari agama dia.
bicara dia dari agama Kristen misalnya ke kita kan, nah udah mulailah tanya jawab. Begitu mereka ditanya, langsung lari ke Bibel. Sebab kalau dia bertahan tetap di situ, hancur mina dia kawan. Lihat saja saya, oke, sekarang saya bertanya tentang agamamu. Tolong tunjukkan apa dasarnya Nabi berpoligami. Dibukanya ayat itu, habis kubal-baliannya gara-gara satu ayat itu. Sampai terakhir ayat itu terusnya kami pakai, nggak ada lari. Dan dia mau mengelak tentang politik, tentang yang pada bagian mana ini ada kalimat politik ya. Kita gitu-gitu aja kan, slow aja. Nggak usah pala harus kita begini, enggak, slow. Biarkan dia membaca. Oke, katanya mengenai sedang, oh boleh tunjukkan hadisnya. Pura-pura gitu aja, bego. Dia yang buka nanti, tolong bacakan. Nah, dibacakan baru kita kan sudah siapkan. Begitu dia bilang, ini hadisnya ini, kita kan sudah siap ini kawan. Begitu dia tampilkan, kita tampilkan lagi ini. Begitu kawannya. Kalau mereka, lihatlah siapapun yang kalian hadapi sekarang ini, akhir-akhir ini ya, mereka sudah mulai membuat namanya PowerPoint. Saya nggak ngerti apa isi kepala mereka nih, ya kan? Yang mereka buat di situ slide-slide-nya itu sepertinya mereka mau menerbitkan buku kesesatan, entah apa nggak ngerti saya. Dibuatlah tentang kekristenan berupa slide. Jadi ketika saya berdebat dengan si Goldian juga mulai begitu, dengan si Farhan juga mulai begitu. Saya sudah tahu, nggak usah pun dia buat-buat gitu. Ujungnya kemana saya tahu. Pangkalnya dari mana kemana saya tahu. Dan orang ini itulah saya pikir, apa saya bilangnya, kurang masih hal-hal seperti ini. Dilihatnya saya memancing di mana. Kenapa saya menjelaskan hal ini paling banyak. Saya bilang juga akhlak itu ada tentang apa kan, bilang-bilang kafir, bilang-bilang ini kan 3 hal yang saya angkat itu kan. Dan 3 hal ini artinya tidak melulu tentang pernikahan, tetapi ada tentang pergaulan juga, dan ada juga tentang ampuni musuhmu segala macam. Kan ada aku bilang ya, 3 lah inti besarnya. Dia akan memilih ini kawan, mana yang paling enak untuk dia bicarakan. Gitu teknik mancingnya kawan. Gobloknya si Farhan diambilnya yang ini. Karena dia tahu kalau bicara kafir kan tidak enak. Habis juga dia dibal-bali. Kalau bicara ampuni musuhmu juga habis dia dibal-bali. Dan dia mungkin bahannya tidak kuat di situ. Nanti kalian bisa melihat orang misalnya gitu ya. Dia akan memilih 3 bahan ini. Kemana dia lari? Nanti coba lihat debat itu pertama sekali saya membuat opening statement dari saya. Kan langsung saya angkat beberapa kasus mengenai akhlak. Tujuannya apa? Menyuruh dia memilih. Bicarakan. Di sini sudah hancur mina lah. Orang sudah dipersiapkan. Kalau dia tanya ini, jawab ini. Kayak ibarat main catur aja kawan. Sebenarnya berdebat ini. Tapi harus kita kuasai lah medan. Jangan tidak kalian kuasai, jadi lucu, jadi lawak-lawak. Halo Rafir, silakan Rafir. Ores le, malam le. Iya, silakan. Iya. Ya sebetulnya debat kemarin ya bunuh diri itu si Farhan kalau ngomong masalah akhlak. Apalagi kalau musuh si siapa lah, si Ustadz siapa yang sekarang jarang nongol itu, yang Umi Dini marah-marah sama dia itu. Si ada kan yang pakai nama Ustadz siapa ya? Ulama atau Ustadz? Orang Murtadin. Yang Umi Dini sering marah-marah, sering dikerasin sama itu, orang itu. MKC. Bukan, dulu ada itu siapa sih Ustadz Firdos, kok Firdos, adalah itu. Ya, inilah ya, aku mau tanya, nggak jadi debat ya sama si media ya? Nggak tahu entah kemana si media masuk. Iya, tadi kan sore udah ketemu sama aku kan di channelnya si Aditya jam 2:30. Ya. Jadi dia udah teriak-teriak di situ mau debat sama sang debater supaya mungkin biar dapat dukungan kan. Bahkan sudah dibikin itu, sudah dibikin judulnya di channelnya si Aditya, udah dibikin judul channelnya debat dengan sang debater jam sekian gitu. Jadi aku bilang ya sudah, sementara aku pemanasan dulu sama aku mewakili sang debater kan seperti itu. Jadi kami berdiskusi lah di situ. Jadi aku bilang, misalnya ini aku mewakili sang debater bertanya tentang adakah ayat tauhid di Al-Quran, lalu dia nggak bisa jawab. Jadi gue bilang, lo gimana kalau mau debat nanti? Cuma memang
media ini memang agak muter-muter lah, karena dia itu bilang Muhammad itu Al-Quran berjalan katanya. Nah, ini tadi aku ke channelnya Sekon, jadi ada juga Muslimkan. Jadi dia di private chat itu ya jelek-jelek lah, makanya dinaikkan. Kemudian ku tanya, apakah Al-Quran itu wahyu dari Allah yang tidak bisa dirubah-rubah? Dia bilang iya gitu kan. Lalu ku tunjukkan ini dicoba mungkin di share screen di artikula.id Wah, Artikula. Untuk apa itu? Ya, itu majalah Muslim itu. Oh, iya. Terus artikula.id, ya. Artikula, oh iya. Ini nih, siap, ada sepak bola juga sekarang situ. Iklan yang mana ini? Halo? Sinyalnya hilang ya. kan? Aku nggak bisa dengar. Cuma artikula.id dikatakan di sini. Ya, ini kan Mukernas ulama, jadi istimewa ulama itu ya. merubah 186 ayat di Al-Quran tuh. Yang ini kan artikula.id. Bukan. Halo, kasih linknya aja langsung lah. Halo, Rafir. Wah, suaranya kok nggak ada. Halo, Raja Kafir. Halo Le, hilang sinyalnya ini. Udah dengar Le? Dari dengar. Putus-putus. Halo. Halo, sudah ada kok. Iya. Yuk. Artikula.id Le, artikula.id. Putus-putus sinyal ini. Karena, coba ya, oke. Artikula.id ya. Tadi ku buka enggak itu kayaknya. Langsung aja kasih di private chat itu apanya. Itu kan tentang ini istimewa ulama, Mukernas ulama di Bogor itu yang merubah 186 ayat Al-Quran. Ya. Ini ku kasih ya. Ya. Artikula.id. Nah, itulah ya. Ya, udah masuk. Tadi udah kubuat, tapi kok lain yang muncul. Tadi udah dibuka bisa kok itu. Ya, udah kubuka tadi, tapi kok isinya nggak ada istimewa itu ya, ntar ya. Nanti diketik. Ya, apa isinya gimana? Merubah ya, 108. Merubah 186 ayat. Terus ke bawah mungkin diketik itu nanti ada. Mukernas. Ada tadi dibuka itu sama si Sekot tadi di sini. Iya. Ya, udahlah gitu aja lah. Terus iya. Nanti kita cari. Ya itu, jadi kan dia tidak percaya kalau Al-Quran itu sudah banyak ditakwil karena wahyu suci tidak mungkin berubah-ubah. Ternyata kan sudah dirubah oleh ulama itu 186 ayat itu. Itu ada di sini kalau diketik ada di situ lah 100. Ya. Tadi si Sekot ku kasih ini juga langsung dia bisa buka itu. Nggak tahu lewat di mana dia ketemunya itu. Ya. Oke. Ya. Ya oke lah, gitu dulu lah. Itu mantap kemarin. Ya, mantap lah ya. Terus maju ya. Terus. Terima kasih Raja Kafir. Wah, Raja Kafir turun tangan kawan. Mengerikan ya. Ya banyak sih. Dan kalau kalian lihat Al-Quran online yang dulu dengan Al-Quran online yang depak yang baru ini sudah banyak juga berubah ya. Ya itulah tafsir-tafsirnya. Oke. Kata Yusuf Madubulu Yesus kawin ini si mualaf ini menyebar hoax juga ini. Kemarin dibilangnya Agnes Monica mualaf, rupanya nggak ada ya. Agnes Monica yang lain rupanya. Rudi kata Yusuf Madubulu Yesus kawin. Kata Rudi kawin. Yesusnya yang benar yang mana? Setiap pendeta beda. Mana ada pendeta mengatakan Yesus kawin? Goblok. Ya, aneh-aneh aja. Oke, sekarang
Saya angkat lagi ini JDP Channel. Halo Le, silakan. Selamat malam. Halo Le. Ya, silakan. Oke Le, sehat Le. Sehat. Le juga sehat kali kulihat. Waduh. Jadi kalau dibilang kadang sama orang itu setiap orang baca kitab suci mereka, setan-setan kepanasan. Sebenarnya bukan setan-setan yang kepanasan, orang itu yang Mereka kepanasan. sendiri. Iya. Buktinya dibuka sedikit pada kepanasan gitu. Jadi memang luar biasa lah semalam saya tengok itu dahsyat kali bah. Jadi sampai banyaklah ilmu yang bisa kuserap dari apa yang apa tadi. Memang kalau akhlak mulia ini seperti intro di awalnya itu kayaknya memang sudah sangat diagungkan kali lah sama dia yang berakhlak ini kan, sampai seperti hebat kali gitu kan. Tapi kan bicara tentang akhlak mulia ini tidak cukup dengan asumsi-asumsi, tapi kan dengan perbuatan juga. Jadi contoh dalam hal pernikahan atau perkataan seperti yang lain bilang itu kan apakah kira itu kan itu namanya sudah tidak berakhlak mulia begitu. Kalau berakhlak mulia ya pastilah tidak akan suka dia apa namanya menutupi gereja. Jadi itu aja cuman itu aja aku mau sampaikan. Oke. Terima kasih Leku JDP Channel. Ya, ini kawan lama nih. Kalau dulu dia garang, sekarang dia sudah slow motion. Tapi belum pensiun loh, hampir pensiun ya. Dan udah banyak yang garang-garang udah pensiun. Habis gimana mau dibilang ya, keadaan yang memaksa. Oke. Kawan-kawan, karena aku sudah 1 jam 46, ini masih banyak yang bagaimana lagi mau dibilangnya, aku pun sudah letih. Aku hanya nunggu orang-orang gereja turun, baru aku tutup pintu, baru tidur. Jadi saya ucapkan sekian dulu dan terima kasih. Kita jumpa esok hari lagi ya kawan-kawannya. Maaf kepada Benediktus, Nandar Mbele, Uco, B. Aritonang, dan lain lainnya. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya kawan-kawannya. Saya mau istirahat dulu. Kita jumpa esok hari lagi dengan bahasan yang lain. Semoga Media Channel bisa ada yang menghubungi dan kasihkan nomor WA saya biar kami bisa janjian besok hari. Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.